Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Aditya, NIM 19233040, Prodi Manajemen Pajak. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul menghitung potensi retribusi daerah. Pokok-pokok materinya itu yang pertama, pengertian retribusi daerah. Yang kedua, jenis retribusi jasa umum. Yang ketiga, jenis retribusi jasa usaha. Yang keempat, jenis retribusi perizinan tertentu. Yang kelima, penentuan tarif retribusi. Yang keenam, perhitungan potensi retribusi. Yang ketujuh, perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar. Yang kedelapan, perhitungan potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Yang kesembilan, perhitungan potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor. Yang ke-10, perhitungan potensi retribusi terminal. Yang ke-11, perhitungan potensi retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Yang ke-12, perhitungan potensi retribusi pemakaman. Yang ke-13, perhitungan potensi retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Yang ke-14, perhitungan potensi retribusi pelayanan pelabuhan. Yang ke-15, perhitungan potensi retribusi izin mendirikan bangunan. Pengertian retribusi daerah. Retribusi berasal dari kata retributio yang berasal dari bahasa Latin yang berarti pungutan. Secara umum, retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas pemakaian prasarana atau pemanfaatan jasa yang disediakan seperti pemakaian jalan dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang meliputi prestasi kembalinya secara langsung. Misalnya, retribusi perizinan tertentu yang penerapannya berlaku umum. Jenis retribusi jasa umum. Yang pertama, retribusi pelayanan kesehatan. Yang kedua, retribusi persampahan atau kebersihan. Yang ketiga, retribusi PTP dan aktif capil. Yang keempat, retribusi pemakaman atau pengabuan mayat. Yang kelima, retribusi parkir di tepi jalan umum. Yang keenam, retribusi pelayanan pasar. Yang ketujuh, retribusi pengujian kendaraan bermotor. Yang kedelapan, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Yang kesembilan, retribusi penggantian biaya cetak peta. Yang ke-10, retribusi pelayanan tera atau tera ulang. Yang ke-11, retribusi penyedotan kukus. Yang ke-12, retribusi pengolahan limbah cair. Yang ke-13, retribusi pelayanan pendidikan. Yang ke-14, retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Yang ke-15, retribusi pengendalian lalu lintas. Jenis-jenis retribusi jasa usaha. Yang pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah. Yang kedua, retribusi pasar grosir atau pertokoan. Yang ketiga, retribusi tempat pelelangan. Yang keempat, retribusi terminal. Yang kelima, retribusi tempat khusus parkir. Yang keenam, retribusi tempat penginapan atau pesanggerahan atau villa. Yang ketujuh, retribusi rumah potong hewan. Yang kedelapan, retribusi pelayanan ke pelabuhan. Yang kesembilan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Yang ke-10, retribusi penyeberangan di air. Yang ke-11, retribusi penjualan produk usaha daerah. Jenis retribusi perizinan tertentu.
Yang pertama, izin tempat penjualan minuman beralkohol. Yang kedua, retribusi izin mendirikan bangunan. Yang ketiga, retribusi izin gangguan. Yang keempat, retribusi izin trayek. Yang kelima, retribusi izin usaha perikanan. Yang keenam, retribusi perpanjangan IMTA. Penentuan tarif retribusi. Yang pertama, retribusi jasa umum. Prinsip dan sasaran dalam penetapan dasarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya tersebut meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Yang kedua, retribusi jasa usaha. Prinsip dan sasaran dalam pendapatan dasarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Yang ketiga, retribusi perizinan tertentu. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, pengakuan hakim, pemantauan usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Perhitungan potensi retribusi. Metode perhitungan potensi retribusi meliputi: yang pertama, mengklasifikasikan potensi penerimaan retribusi daerah berdasarkan klasifikasi prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Yang kedua, perhitungan potensi untuk jenis retribusi dengan data sekunder dengan menggunakan pendekatan metode tren atau pertumbuhan. Perhitungan potensi dilakukan dengan menggunakan proyeksi statistik. Yang ketiga, metode perhitungan potensi retribusi dapat juga dengan menggunakan pendekatan makro, yaitu dengan menganggap bahwa realisasi penerimaan pada tahun terakhir adalah merupakan potensi retribusi untuk tahun selanjutnya. Yang keempat, pendekatan lain yang akan dilakukan dalam menghitung potensi retribusi adalah melalui survei terhadap volume atau frekuensi pelayanan yang diberikan dari objek-objek retribusi yang diteliti. Perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar. Yang pertama, untuk penerimaan pelayanan retribusi yang dilakukan harian, rumusnya yaitu PLPP sama dengan dalam kurung TRA dikali 365 hari dikali N ditambah dalam kurung TRB dikali 365 hari dikali M ditambah dalam kurung TRC dikali 365 hari dikali P. Yang kedua, untuk penerimaan pelayanan retribusi yang dilakukan bulanan, rumusnya yaitu PRPP sama dengan
dalam kurung TRA dikali 12 bulan dikali N ditambah TRB dikali 12 bulan dikali M ditambah TRC dikali 12 bulan dikali P. Selanjutnya yaitu retribusi pelayanan parkir di TP jalan umum. Rumusnya itu PRPP sama dengan N1 dikali TP1 dikali TRP1 dikali 365 hari ditambah N2 dikali TP3 dikali TRP3 dikali 365 hari ditambah selanjutnya retribusi pengujian kendaraan bermotor. Rumusnya itu PRPKB sama dengan GUK dikali TR dikali N hari dalam setahun. Selanjutnya retribusi terminal. Rumusnya yaitu PRT sama dengan GU dikali TR dikali N hari dalam setahun. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Rumusnya itu PRPK sama dengan JU dikali tarif dibagi bulan dikali 12. Selanjutnya retribusi pemakaman. Rumusnya itu potensi retribusi tarif retribusi dibagi makam kali jumlah makam. Selanjutnya retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Rumusnya itu PPR sama dengan jumlah kunjungan dikali tarif per orang dikali 365 hari. Selanjutnya retribusi pelayanan pelabuhan. Rumusnya PPR sama dengan jumlah unit dikali tarif per unit dikali 365 hari. Dan yang terakhir retribusi izin mendirikan bangunan. Rumusnya itu jumlah luas bangunan dikali indeks terintegrasi dikali indeks bangunan baru dikali HS per tarif. Terima kasih ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.